Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam saudaraku. Pada kesempatan ini kembali kita untuk membacakan beberapa hadis untuk kita dapat menjalankan, menyempurnakan perjalanan hidup kita semasa mengarungi dunia ini untuk menuju kepada lautan yang menghantarkan kita untuk sampai ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, penguasa semesta alam. Walillahi mulkus samawati wal ardh. Rasulullah telah bersabda sebagaimana yang diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu an. Kata Rasulullah, hammud dunya zulmatun fil qalbi wa humul akhirati nurun fil qalb. Khawatir memikirkan dunia akan membuat hati menjadi gelap. Sedangkan khawatir memikirkan akhirat akan membuat hati menjadi bercahaya. Periksa diri kita. Apakah kita khawatir dengan memikirkan keadaan dunia kita dalam keseharian itu? Ataukah kita khawatir dengan keadaan akhirat kita dalam satu hari? Periksa. Periksa kepada diri kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Maka dipastikan oleh Rasulullah, apabila khawatir memikirkan dunia, maka dipastikan Rasulullah itu membuat hatimu menjadi gelap. Gelap hati kita, saudara. Kalau kita khawatir dengan keadaan dunia, maka dipastikan Rasulullah hati kita gelap. Maka buta hati kita itu. Namun kata Rasulullah, kalau kita khawatir memikirkan keadaan akhirat, maka dipastikan Rasulullah membuat hati kita menjadi bercahaya. Bercahaya, saudaraku. Yang mana cahaya itu menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kegelapan itu menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, di hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda yang diriwayatkan daripada Ali radhiyallahu an, barang siapa yang mencari ilmu, maka surgalah yang akan didapatkannya. Dan barang siapa yang mencari kemaksiatan, maka nerakalah yang akan didapatkannya. Periksa, saudaraku, kepada diri kita. Maka dari situ sudah dikatakan jelas oleh Rasulullah, barang siapa yang disibukkan dengan menuntut ilmu agama, menuntut ilmu dunia yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat dan bermanfaat untuk kemaslahatan dirinya, yang terutama kemaslahatan dirinya dulu, karena perintah Allah itu, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Tuntutlah ilmu itu dulu yang bermanfaat untuk diri agar bisa selamat kita dari api neraka. Barulah dapat ilmu itu. Ilmu dunianya juga boleh untuk bermanfaat bagi kemaslahatan manusia. Saudara yang dirahmati Allah, berimbang itu saudara yang tuntut fit dunya wal akhirah. Untuk dapat menyelamatkan kita di dunia, juga dapat menyelamatkan kita di akhirat. Maka pada hakikatnya orang yang menuntut ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat itu, ia telah mencari surga dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, orang-orang yang disibukkan dengan perbuatan maksiat, orang-orang yang disibukkan dengan perbuatan maksiat, maka pada hakikatnya ia ingin merasakan pedihnya azab neraka. Dia berlomba untuk menuju pedihnya azab neraka. Saudaraku yang dirahmati Allah, hati-hati ini. Disibukkan dengan perbuatan maksiat. Jangan sangka kita perbuatan maksiat itu hanya di tempat-tempat yang apa.
di tempat-tempat yang tak pantas untuk kita kunjungi. Hati-hati saudaraku bermaksiat kepada Allah. Bermaksiat kepada Allah itu bisa bermaksiat kepada Allah itu adalah tubuhmu. Bermaksiat kepada Allah itu hatimu. Mana bermaksiat kepada Allah dengan tubuhmu itu, dengan 7 anggota tubuhmu, kemana engkau perbuat? Penglihatanmu, apa yang engkau lihat? Pendengarmu, kemana yang engkau pergunakan pendengaran? Perkataanmu, lisanmu, apa yang engkau perkatakan? Tangan dan kakimu, perutmu, kemaluanmu, kemana? Apakah dia dalam keadaan tidak bermaksiat? Atau dia dalam keadaan bermaksiat? Kemudian hatimu, saudaraku yang Allah. Ketika di dalam hatimu ada yang lain selain daripada Allah, maka hatimu telah bermaksiat kepada Allah karena mencari selain daripada Allah. Hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah. Dalam sebuah riwayat yang bersumber dari Yahya bin Mu'az radhiyallahu an, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada kita umat, ma'asallahu karimu wala atharud dunya 'alal akhirati hakim, kata Rasulullah. Orang yang mulia tidak akan berani berbuat durhaka kepada Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Di mana kita? Di mana kita, saudaraku yang mulia? Apakah ada di antara keduanya yang dikatakan oleh Rasulullah bahwa orang yang mulia di sisi Allah itu tidak akan berani berbuat durhaka kepada Allah, maka dia akan menjauhi segala larangan Allah dan menjalankan segala perintah Allah, dan orang yang bijaksana tidak akan mengutamakan dunia daripada akhirat. Sudahkah kita ada di salah satunya? Atau kita berada di kedua-duanya? Atau kita tidak berada sama sekali di antara yang dikatakan Rasulullah tersebut? Kita pikirkan kembali kepada diri kita, saudaraku yang dirahmati Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, kembali kita bacakan suatu hadis untuk kita menilik keadaan diri kita, di mana kita berada, di mana diri kita ini berada. Apakah kita ini berada di dalam ketakwaan kepada Allah, atau kita berada di dalam kemaksiatan kepada Allah? Kata Rasulullah yang artinya, barang siapa yang bermodal takwa, maka lidahnya akan menjadi kaku untuk menyebutkan keuntungan agamanya. Barang siapa yang bermodal takwa, maka lidahnya akan menjadi kaku untuk menyebutkan keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang bermodal dunia, maka lidahnya juga tidak akan sanggup menghitung kerugian agamanya. Subhanallah. Nih coba perhatikan diri kita ini, saudara yang dirahmati Allah, untuk kita ini. Barang siapa yang bermodal takwa, maka lidahnya akan menjadi kaku untuk menyebutkan keuntungan agamanya. Dan barang siapa yang bermodal dunia, kata Rasulullah, maka lidahnya juga tidak akan sanggup menghitung kerugian agamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, orang yang selalu berpegang teguh pada ketakwaan, menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala bentuk kenerakaan larangan Allah, serta berbuat sesuai dengan tuntunan syariat, maka ia akan mendapatkan kebajikan yang sangat besar sekali. Sedangkan orang-orang yang berbuat di luar tuntunan syariat, maka ia akan mendapatkan kerugian yang sangat besar, sehingga tak terhitung jumlah kerugiannya itu. Tak dapat nak dihitung lagi kerugiannya. Tapi ia tidak menyadari, tapi kita tidak menyadari bahwa kita telah di dalam kerugian. Saudaraku yang dirahmati Allah, kenapa itu bisa terjadi kepada kita, ya Allah? Ya saudara,
Kenapa itu bisa terjadi? Maka diterangkan oleh Rasulullah. Kenapa itu bisa terjadi kepada kita? Maka kata Rasulullah, setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan hawa nafsu, setiap perbuatan maksiat yang muncul akibat dorongan hawa nafsu, itu masih dapat diharapkan ampunannya. Tetapi setiap kedurhakaan yang muncul karena adanya rasa takabur, sombong, maka jangan diharap ampunannya. Karena kedurhakaan iblis itu timbul dari adanya sifat takabur. Abawas takabaro wa kanat minal kafirin. Takabur orang yang kafir. Di golongan Allah ke dalam golongan orang yang kafir. Ada pada dirimu, ada pada diri kita, wahai saudaraku, bisa ada takabur itu. Maka takabur itu digolongkan Allah kita ke dalam golongan orang-orang yang kafir. Sedang kesalahan Adam alaihissalam itu adalah memperturutkan hawa nafsu. Maka Adam bukan takabur, dia memperturutkan hawa nafsu. Ketika dia minta ampun masih diampunkan Allah. Masih bisa diharapkan dia minta ampun kepada Allah. Tapi kalau takabur, sombong, ya Allah, ya Rasulullah, inilah yang menyebabkan kita, karena takaburnya kita, karena sombongnya kita, maka itu yang dikatakan kita bermodalkan dunia. Maka lidah kita juga tidak akan sanggup menghitung kerugian agamanya, kerugian kita. Kenapa? Karena kita takabur, tak dapat dihitung, tak sadar kita itu. Hati-hati saudaraku yang dirahmati Allah. Hati-hati kita di dalam menjalankan kehidupan ini. Perlulah kita ini perhatikan. Perhatikanlah Allah. Perhatikanlah Rasulullah. Jangan kita sibuk dengan perhatian manusia. Jangan kita sibuk dengan gunjingan orang. Jangan kita sibuk dengan cacian orang. Jangan kita sibuk dengan hinaan orang. Jangan kita sibuk dengan pujian orang. Sibukkanlah dengan Allah. Takutlah ketika Allah mencaci kita. Takutlah ketika Allah tidak menerima kita. Takutlah kepada Allah ketika Allah mengusir kita. Takut. Saudaraku yang dirahmati Allah. Demikian pada kesempatan ini. Di lain kesempatan kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.